percaya itulah dirasakan oleh setiap orang. Ya, dan kita tahu bagaimana Daud ya dapat memuji Tuhan sebanyak 7 kali sehari kayaknya. Ya, karena Daud mencari hadirat Allah dan dia merasakan kepuasan di dalam batinnya, sehingga dia senantiasa mencari dan dia semua abaikan semua pekerjaannya, kegiatan akan kerajaannya diabaikan, dia mencari hadirat Tuhan. Dan ketika dia menemukan kekuatan, menemukan hadirat Tuhan, dia mendapatkan kekuatan yang baru daripada Allah. Haleluya. Kita mau belajar firman Tuhan pada saat ini yang terambil di dalam kitab Yohanes 5 ayat 33 sampai dengan 35. Yohanes 5 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya minta kita berdiri untuk menghormati firman Allah. Saya rindu kita sama membacakan ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu membacakan ayat yang benar. Ya, baik. Ayat 33, kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Ayat yang ke-35, ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Amin. Silakan dulu. Baik, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini Yohanes mengatakan kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi kamu tidak memerlukan kesaksian dari manusia, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Kita tahu bahwa Yesus telah menderita dan mati pada waktu dia di Kalvari. Dan dia telah membeli kesembuhan untuk setiap makhluk hidup di dunia ini. Dan Yesus telah membayar harganya dan dia telah lunas membayarnya. Dan di hadapan Allah kita sudah disembuhkan. Ya. Jadi kita tahu bahwa kita harus menerima karunia Allah. Dan kita tahu apa sih itu karunia Allah? Ya. Karunia Allah bukan hanya sekedar apa yang saudara berbahasa roh, bukan sekedar hanya menumpangkan mujizat atau menyembuhkan orang, bukan. Tapi kita menerima karunia Allah yang sesungguhnya, ya, yang menjadi perantara kita dengan Allah, yaitu Yesus. Dan kita tahu itulah karunia Allah yang terbesar di dalam hidup kita, di dalam hidup saya, di dalam hidup saudara. Kita yang pada awalnya ya bergelimang dengan dosa, akhirnya kita diangkat dan kita dikuduskan dengan darahnya, sehingga kita saat ini menjadi biji matanya. Dan jelas bahwa Allah telah memberi kesembuhan pada waktu dia di kayu salib. Yesus telah memberi semua ya kesembuhan pada waktu di kayu salib. Dan di hadapan Allah tidak ada
Dan tema pada hari ini adalah menerima karunia Allah. Kita akan melihat nanti apa yang dimaksud dengan menerima karunia Allah. Ya. Dan setiap orang berdosa dimanapun Anda berada, seberapa besar dosa Anda, jika Anda mau menerimanya, maka Allah akan mengampuninya. Seberapa besar dosa kita, ya, seberapa hebat dosa kita. Kalau kita mau menerima Dia, Dia pasti akan mengampuni kita. Ya, asal kita percaya. Kadang-kadang kita setengah percaya, ya, percaya tidak, ya. Saudara yang kasih, satu kesaksian yang luar biasa. Kira-kira 2 bulan yang lalu saya bersaksi di sini bahwa gula saya 400 berapa? 80. Ya, bayangkan. Kemarin saya cek di laboratorium tinggal 117. Ya, itu hal yang luar biasa. Saya percaya terhadap firman. Saya percaya apa yang Dia katakan, segala sakit penyakitmu sudah Engkau tanggung dan sudah Engkau sembuhkan. Dan itu harus kita percayai. Tapi seringkali ini membuat kita ragu-ragu. Tuhan, benar nggak sakit saya ini sembuh? Tuhan, benar nggak bahwa sakit tulang itu bisa sembuh? Bisa, kalau kita percaya terhadap firman. Dan seringkali kita menggunakan pemikiran kita untuk kita berargumentasi dengan firman. Saya katakan tidak benar. Tapi di sana saya membaca tentang iman sempurna. Ya, apa sih sebenarnya iman sempurna itu? Iman sempurna itu bukan hanya sekedar kita mempunyai iman begini punya budget 100, punya mikrolet 100. Tidak. Iman sempurna itu yang akan membawa kita masuk ke dalam pengangkatan. Dan iman itu bukan iman dari kita, tapi imannya daripada Allah. Dan jika iman sempurna itu ada dalam diri saudara-saudara dan saya, maka tidak ada penyakit pun yang satu pun penyakit yang dapat menyentuh kita. Amin. Nah, itu tergantung bagaimana kita. Ya, karena bicara soal iman sempurna, bicara bukan soal dunia ini. Bicara soal hal-hal yang akan datang. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Apa yang sudah kita pikirkan saat ini? Perkara-perkara di dunia perlu kita memikirkan, tetapi jangan kita terfokus pada perkara dunia. Amin. Sudahlah kita memikirkan perkara-perkara yang di atas untuk kehidupan kita yang akan datang. Saudara bisa memikirkan kehidupan untuk masa depan di dunia ini, tetapi apakah kita pernah berpikir kita memikirkan kehidupan kita, masa depan kita di dunia yang akan datang? Kita lihat Bapak Ibu. Dan Yesus berjanji, ya, Dia akan mengampuni dosa kita. Dia akan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Tetapi jika Anda tidak menerimanya, tolong dikecilkan dulu ya, ya, ya. Tetapi jika kita tidak mau menerimanya, ya, maka ketika Anda datang ke hadiratnya, masuk dalam hadiratnya tanpa darah Yesus, bayangkan, tanpa darah Yesus sebagai putra atau putri Allah, maka Anda akan dikutuk ketika Anda ada di sana. Bayangkan. Jadi kalau kita menganggap bahwa ibadah ini hanya sekedar rutinitas, ya, nggak perlu datang, ya. Tapi kalau kita
sangat luar biasa. Ya, kehidupan saudara akan berubah. Ya, pertumbuhan iman saudara akan berubah. Pemikiran saudara pun juga akan berubah. Sikap, tindak tanduk, kelakuan Anda pun akan berubah. Karena kita benar melakukan ibadah kepada Allah sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab. Perlu Anda sadari hari ini. Kita koreksi masing-masing di dalam hidup kita. Sudah benarkah apa yang saya lakukan? Sudah benarkah jalan yang saya jalani sesuai dengan Alkitab atau sesuai dengan keinginan dan kemauan kita? Kita melihat apa yang terjadi dengan Yunus. Yunus adalah seorang Nabi Tuhan. Yunus seorang Nabi Tuhan. Ketika itu Allah memerintahkan mengutus Yunus pergi ke mana? Kita melihat apa yang terjadi. Ya. Yunus dikatakan oleh hambanya, dia mempunyai pengalaman yang buruk. Dia mempunyai satu problem yang besar dalam hidupnya. Allah mengutus dia untuk pergi ke Niniwe. Ya, dia mengambil jalan pergi ke mana? Tarsis. Dia mau pergi antara dua, ikut kehendak Allah atau ikut dirinya. Kalau saya pergi ke Niniwe, udahnya akan besar. Akhirnya dia masuk kapal, kapalnya yang salah. Kapal itu bukan menuju Niniwe, tapi kapal itu menuju ke Tarsis. Dan itu bertentangan dengan apa yang telah dikatakan Allah kepada Yunus. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Setibanya di perjalanan yang di tengah laut, tiba-tiba ada badai yang sangat besar. Tapi Yunus tenang-tenang saja. Dia nggak merasa bahwa ya no problem, ya kan? Ya, akhirnya apa? Orang-orang yang di kapal itu mengikat Yunus, ya, tangan dan kakinya, dan mereka melempar Yunus ke dalam laut. Apa yang terjadi setelah itu? Badai itu dan air laut pun tenang. Dan bagaimana kondisi Yunus? Apakah saudara tahu bagaimana kondisi Yunus? Hanya ada sekedar baca. Tetapi bintang Allah, Nabi Allah melihat apa yang terjadi dengan Yunus. Keberadaan Yunus yang sesungguhnya, kondisi Yunus yang sesungguhnya, dia amat menderita. Kalau kita lihat gambar-gambar aja ya. Siapa di sini yang pernah masuk ke dalam satu ruangan, lampu mati semua, tertutup tanpa ada air condition selama 3 hari 3 malam? Ada yang tahu? Kalau nggak salah saudara dikurung di gudang selama 3 hari 3 malam, lampu mati tanpa ada cahaya yang masuk. Siapa yang tahu? 3 hari 3 malam Yunus berada di perut ikan paus besar. Bayangkan, Allah menciptakan seekor ikan yang cukup ya masuk manusia. Ya, kalau manusianya kecil seperti Elijah, kalau manusianya besar seperti pahutayan kalau berlebar, bayangkan, atau seperti saya. Jadi ikan itu besar dan cukup untuk 1 orang, dan dia menelan Yunus.
dikatakan Yunus sudah murtad. Ya, Nabi katakan Yunus sudah murtad. Yunus berbalik arah. Dia yang seharusnya pergi ke Niniwe, malah dia mengambil jalan ke Tarsis. Yunus sudah murtad dan dia ikan. Dan di dalam perut ikan itu berapa? Tangannya terikat, kakinya terikat. Tidak pernah saya pikirkan bagaimana kondisi Yunus sesungguhnya. Saya kira cuma diceburkan satu, tangannya masih bisa ini. Dia terikat, Bapak Ibu. Masuk. Anehnya, ikan besar itu turun, berenang, sampai ke dasar laut. Tidak bisa dibayangkan dan dipikirkan oleh pemikiran saya, ikan itu beristirahat di dasar laut. Padahal ikan tidak pernah beristirahat, betul? Dia selalu berenang. Tetapi ikan itu beristirahat di dasar laut yang paling dalam. Bayangkan Bapak, kondisinya Yunus, ya, dalam bayangkan di dalam perut ikan, nggak ada oksigen, ya, suasananya gelap gulita. Dia mau bergerak ke sini, perut ikan, bergerak di sini, perut ikan, mau ke atas mentok juga perut ikan, ke bawah juga mentok perut ikan. Dia hanya diam. Tapi pada saat itu, ya, Yunus menyadari apa yang telah ia lakukan. Ya, di dalam perut ikan paus itu, sesungguhnya Yunus tidak melihat apa-apa karena dia berada di dalam perut ikan. Dia ada di dalam kegelapan dan tidak ada terang di dalam perut ikan itu, karena sesungguhnya dia telah menolak terang itu. Inilah kondisinya orang yang murtad. Kenapa? Dia berada di dalam perut ikan tanpa ada cahaya satu, tanpa ada terang satu. Dan anehnya binatang itu beristirahat di kedalaman laut yang paling dalam. Bisa bayangkan kondisinya bagaimana? Dia sangat menderita. Ya. Dan dikatakan di sini, jika ada orang yang mau melintas dengan cara yang seperti ini, mau melintas seperti ini, itu ada satu orang, namanya Yunus. Nggak ada orang yang mau menderita seperti ini. Pasti saya tanya, lebih enak menderita atau senang? Hidup senang. Semua orang pasti jawab hidup senang. Ya, tetapi Yunus, karena dia salah mengambil jalannya dan dia mengambil jalannya sendiri, akhirnya dia menderita. Karena apa? Karena dia salah memilih jalan. Ini harus saudara waspada dan hati-hati. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia berada kondisi yang seperti ini. Ya. Dan mungkin Anda pun akan berkata, ketika Anda masih bisa melihat segala sesuatu, dan Anda masih dapat memiliki segala sesuatu, dan Anda masih mempunyai segala sesuatu dalam dunia ini, Anda berkata demikian, semuanya aku yang mengatur di sini. Amen. Jadi egonya kita sama halnya dengan yang Yunus. Dia masih bisa melihat, dia masih bisa memiliki segala sesuatu, mungkin dia masih banyak uangnya tersimpan, tetapi ketika Allah berbicara, bukan kau yang ngatur aku Tuhan, aku yang ngatur diriku sendiri. Akhirnya dia pergi ke Tarsis. Dan apa yang terjadi? Dia salah memilih jalan itu, dan akhirnya apa terjadi? Dia menderita karena kebodohannya. Ya, dia menderita karena kebodohannya. Kenapa? Karena dia tidak melihat akan apa yang Allah telah katakan kepadanya.
seringkali terjadi dalam hidup saya dan saudara. Kita tidak pernah melihat akan apa yang Allah katakan melalui firman Allah. Kita mau masih mencari cara kita sendiri, tidak tanya Tuhan. Bagaimana Tuhan setelah ini? Bagaimana Tuhan setelah ini? Kita mengambil jalan kita sendiri. Dan kita salah melangkah, akibatnya fatal. Dan apa yang terjadi? Apa yang mengatur di sini semua? Apa hak nasihatnya? Itulah cerita. Tapi ketika seorang dokter berkata kepada saudara, Anda mengalami sakit kanker, Anda mengalami sakit tumor, Anda mengalami sakit lumpuh, Anda mengalami stroke, maka menyadarikah kita, ya, kita melihat, dan pasti kita akan menolak untuk semuanya. Dan itu telah terjadi dengan diri Yunus. Ketika Yunus menyadari dirinya, dia berkata, aku telah berbohong dalam kesia-siaan. Lalu Yunus berkata sekali lagi, aku akan melihat baikmu yang kudus. Dia teringat dengan perkataan Salomo. Dan dia berkata, karena ketika Salomo mendedikasikan bait Allah itu, dia berkata, jika orangmu berada dalam kesulitan di mana saja mereka berada, dan melihat ke tempat suci ini dan berdoa, maka engkau akan mendengarkan doanya dari surga. Bayangkan Bapak Ibu. Yunus teringat akan perkataan Salomo, dan dia menyadari sehingga dia berkata, aku telah berbohong dalam kesia-siaan. Aku telah menipu diriku sendiri dalam kesia-siaan. Dan semua apa yang telah dia lakukan itu adalah kesia-siaan. Karena dia tidak sadar. Betul? Nah, seringkali jalan kita seperti ini. Ya, seringkali kita melakukan hal seperti ini. Seringkali kita mau melakukan kehendak kita sendiri daripada kita melakukan kehendak Allah. Dan kita tahu bahwa kasih karunia Allah itu ada sebenarnya bagi saudara dan saya. Tapi seringkali kita menyadari jalan-jalan kita. Kita tidak tahu mana kehendak Allah dan mana kehendak kita sendiri. Dan seringkali kita memakai egois kita memakai pendidikan kita memakai pengetahuan kita untuk mempersoalkan segala sesuatu yang sia-sia. Amin. Dan ini terjadi. Ya, saya sekarang tidak mau berkata dengan sia-sia. Amin. Karena ada sebuah pujian, feeling so much better, talking about His good old way. Ya, betapa merasa sangat baik bicara tentang jalan ke Tuhan. Nah, sikap daripada Yunus ini adalah seperti anak-anak. Amin. Anak-anak begini, ya. Tapi orang yang dewasa, dia tetap tenang menghadapi segala sesuatu, dan dia tidak terpengaruh. Amin. Nggak ada amin. Amin. Ya. Itu semua. Waktu itu semua dan kita tutup. Ya, selesai sudah. Ya. Nah, dan Yunus percaya bahwa Allah mendengarkan doa Salomo, dan dia mau berkata, aku tidak akan melihat perut ikan paus itu lagi, Tuhan. Ya, dan dia berkata lagi,
pekerjaan yang sia-sianya. Ya, akhirnya dia menyadari dan dia mulai percaya bahwa aku tidak akan melihat perhentikan lagi. Cukup sekali ini. Amen. Nah, apa yang Yunus lakukan? Ya, kita tahu. Lalu Tuhan, setelah Yunus menyadari hal itu, lalu Tuhan mengirimkan apa? Oksigen ke dalam perut ikan paus itu dan membuatnya dia hidup selama berapa hari? 3 hari 3 malam lamanya di dalam perut ikan. Ini benar, karena ini perkataan seorang Allah mengutus oksigen, mengirim oksigen dari surga. Bayangkan, dari surga dia kirim oksigen masuk ke dalam apa? Laut yang paling dalam, dasar laut yang paling dalam. Percaya tidak bahwa di dalam dasar laut itu tidak ada oksigen dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup. Kapal selam, contohnya. Kenapa masih ada orang hidup di kapal selam? Karena ada oksigen. Nah, ini di dalam perut ikan paus yang besar, ada oksigennya? Tidak ada. Allah mengirim oksigen. Begitu Yunus menyadari akan kesalahan, Allah mengirim oksigen. Selama 3 hari 3 malam, katakan Yunus tetapi hidup. Kalau usah jauh-jauh. Ya. Coba, siapa di sini jago berenang? Ya. Brunoni jago berenang. Berapa lama dia bertahan di dasar apa? Di dalam kolam ikan itu? Kolam ikan. Kolam apa? Kolam berenang. Paling banter 1 jam ya, Bro? Gak sampai 30 detik. berapa? 30 detik. Ini 3 hari 3 malam. Ada yang bertahan? Hanya Yunuslah rekor yang pernah berenang di dalam laut, dasar laut yang kelam, hitam dan dingin itu. Bayangkan dasar laut itu dingin, tetapi Allah memberikan oksigen, memberikan apa lagi? Pemanas. Ya, bayangkan di dalam perut ikan ada pemanas. Kedinginan juga kita tidak kuat. Satu dingin ini kuat. Paling banter derajat, paling AC itu 16 derajat, kita sudah kedinginan menggigil. Ini di dasar laut berapa derajat Celcius? Mungkin di bawah minus, ya, di bawah 0 dinginan. Tapi Yunus selalu bertahan karena dia menyadari akan kesalahannya. Dia menyadari akan apa yang telah dilakukan karena dia tahu semuanya adalah kesia-siaan. Ya. Setelah 3 hari, lalu ikan paus itu berenang lagi muncul ke atas. Dan dia melemparkan keluar Yunus dari dalam perut ikan. Dan tepat sampai di kota Niniwe. Kita tahu banyak kesalahan yang kita buat karena kita salah pilih jalan. Tapi seringkali kita tidak menyadari, kita tidak membiarkan jalan itu terus berlangsung dalam hidup kita. Kita tidak menyadari apa yang telah kita lakukan sehingga kita berbolak-balik terus berkeliling-keliling seperti bangsa Israel selama berapa tahun? 40 tahun untuk mencapai tanah Kanaan.
kasih tahu, karunia Allah masih ada pada saudara dan saya. Kita bingung dengan jalan yang kita tempuh. Makanya kita perlu kasih karunia Allah. Amen. Kita perlu kasih karunia Allah, tapi sering kali kita tidak mau menerima kasih karunia Allah itu. Ya, baik. Saya akan kasih contoh. Nah, ketika Anda berada dalam penerbangan, ya, Anda berada dalam satu penerbangan rohani, ya, seperti Raja Wali, Anda terbang. Anda akan mengambil lebih banyak lagi kekuatan Allah daripada Anda mengambil kredo, doktrin, denominasi buatan manusia. Dalam satu penerbangan, saya juga demikian. Saya berada dalam satu penerbangan, saya tidak akan lagi mengambil doktrin, denominasi saya. Iya, kalau Anda dalam satu penerbangan rohani yang sangat luar biasa, Anda masih memakai doktrin atau kredo buatan manusia, artinya apa? Pikiran Anda, maka Anda tidak akan dapat bertahan lama. Doktrin kredo buatan manusia adalah pikiran. Seringkali kita tidak dapat bertahan. Kenapa? Seringkali kita memakai doktrin kita. Seringkali kita memakai kredo yang ada dalam pikiran kita. Pikiran kita yang menyesatkan ini. Karena peperangan terbesar ada dalam pikiran. Seharusnya apa yang kita lakukan? Ya, Anda harus lebih banyak mengambil lagi vitamin spiritual yang membangun tubuh rohani Anda penuh dengan otot-otot yang kuat. Jadi kita harus mengambil vitamin dari surga, vitamin rohani, vitamin secara spiritual untuk membuat otot-otot kita ini semakin kuat. Otot rohani maksud saya. Ya, Bapak Ibu, ada firman Allah yang mengatakan latihan badan itu terbatas di bulan. Tapi bukannya itu tidak berguna. Itu juga berguna, tapi terbatas. Ya, setelah saya berolahraga, ya, tadinya otot saya lemas, saya tidak dapat berjalan lebih jauh. Akhirnya saya mengambil olahraga dan itu membuat otot-otot saya bertambah kuat sehingga saya dapat menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Secara duniawi saja, semua kita memerlukan vitamin supaya kita tidak mudah sakit, supaya kita semakin bersemangat. Demikian juga secara spiritual, secara rohani, kita memerlukan vitamin yang dari surga untuk menguatkan otot-otot kita. Ya, dengan bulu sayap yang dapat mengangkat Anda dari kaki Anda dan menuju kepada hal-hal yang akan dapat. Jadi kuat Bapak Ibu. Ya, kalau kita tidak pernah makan vitamin rohani yang akan kuat, menghadapi masalah mundur, menghadapi persoalan mundur. Ya, jadi kita tidak akan pernah dewasa. Kita tidak akan pernah menjadi seorang Kristen yang benar-benar apa yang dikatakan oleh Alkitab, Kristen sejati. Semua masalah memang ada, saya memiliki banyak masalah. Tapi apakah saya mengeluh kepada saudara? Tidak. Saudara
Saudara tidak hebat. Yang hebat adalah Yesus. Nggak ada yang hebat di sini. Siapa nggak hebat? Yang hebat adalah Yesus. Apa yang telah saya miliki itu adalah milik Dia. Amin. Ini yang perlu lagi kita pikirkan. Ya, yang kita pikirkan bagaimana pengembangan kita untuk masuk di dalam pengamatan. Amin. Bagaimana ya pendaratan kita setelah kita terbang? Apakah kita mendarat dengan sempurna? Wow. Coba kalau kapal yang paling enak itu kapal apa? Mulai take off dan landing. Sering banyak orang, aduh landingnya jelek. Waduh, landingnya kasar benar. Wah ini enak landingnya nih, nggak terasa. Gimana? Mulai sudah dari take off, wah, terbang di angkasa, bagaikan raja wali. Setelah itu saudara mendarat, harus mendarat dengan sempurna, jangan salah mendarat. Ya, yang seharusnya mendarat di Bukit Jaitun, saudara mendarat di Bukit Cinabu. Jangan. Harus tepat mendaratnya. Kita tahu sasaran kita. Ya, setelah kita mendarat harus tahu jangan salah mendaratnya, Bapak Ibu. Ya, nah, baik. Dapatkah manusia pernah memilih jalan yang baik daripada apa yang dia dapat? Bisa lah kita memilih jalan kita yang baik. Tidak bisa. Tapi sering manusia berkeras. Berkeras dengan apa? Oh ini benar jalan saya. Ini pasti jalan saya. Dan di sini benar-benar mengatakan bahwa sekarang Mr. Duck, saya akan memberitahu Anda sesuatu. Anda akan pergi dalam jalan yang sama. Anda harus pergi ke sini. Tetapi Anda harus mengubah jalan Anda sendiri. Turun ke pantai ke sini, pergilah. Itu lebih baik daripada jalan Anda sendiri. Ini ada seseorang menasihati Tuhan bebek. Ya. Jalanmu salah. Kamu harusnya jalan ke sini. Kamu mengubah jalanmu. Ya. Dikatakan ini tidak akan bekerja dengan baik. Tidak. Mereka pikir mereka tahu jalan yang lebih baik daripada jalan yang disediakan Allah untuk mereka. Tetapi mereka tahu segala-galanya. Ada coba orang mengasih Mr. Duck, apa namanya, Bek. Bek, kamu salah jalan ke sini, harusnya ke sini. Ya. Tapi itu tidak akan berjalan dengan baik. Anda pun tidak akan dapat berjalan dengan baik. Kalau Anda masih terikat dengan pikiran Anda. Orang ini mencoba menasihati Mr. Bebek ini dengan caranya. Tetapi Mr. Bebek ini tahu hanya ada jalan yang baik yang disediakan oleh Tuhan. Selain itu tidak ada. Manusia boleh melakukan segala sesuatu, manusia boleh berargumentasi segala sesuatu, tetapi jalan yang baik, ketetapan yang baik itu sudah disediakan oleh Tuhan. Amin. Nah, akhirnya dapatkah manusia pernah memilih? Terus Anda mungkin tidak memilih seorang pemimpin yang baik. Ya. Anda mungkin bisa memilih pemimpin yang lebih baik daripada mereka, daripada pemimpin yang disediakan dan diberikan Allah kepada mereka. Ya, itu banyak. Ya, bukan hanya di sini, di tempat lain juga banyak. Mereka tidak puas dengan pemimpin mereka. Begitu juga orang bangsa Israel. Mereka tidak puas dengan apa yang telah dilakukan oleh
bekerja di dalam denominasi gereja. Ya. Tuhan bekerja kepada orang-orang, yaitu saudara dan saya. Kalau saudara mau, Tuhan akan memakai saudara di dalam apa yang sudah Tuhan tetapkan dan sediakan sebelum dasar dunia ini dijadikan. Tidak ada hal yang lain yang bisa dilakukan. Begitulah cara Tuhan melakukan bagi umatnya. Dia menyediakan jalan bagi mereka, pemimpin-pemimpin yang terinspirasi oleh Roh Kudus. Kadang-kadang kita nggak kenal. Ya, sudah berapa lama saudara mengenal saya, tapi saudara tidak pernah mengenal karakter saya. Tapi saya tahu semua karakter daripada saudara. Ya, kenapa? Ya, sama halnya dengan Musa, dengan orang Israel. Musa tahu bagaimana karakter bangsa Israel. 2 juta orang dia tahu karakter semua. Tetapi tidak satu pun yang tahu bagaimana karakter daripada Musa. Kadang-kadang Musa melakukan ini, kadang-kadang melakukan itu, melakukan ini. Seolah-olah Musa tidak memperhatikan dengan apa yang dialami oleh orang-orang Israel. Tapi sesungguhnya kalau saudara tahu, ya, akhirnya orang Israel mengumumkan kepada Musa, dan akibatnya karena kebodohannya berapa ribu orang Israel mati karena mereka memilih jalan mereka sendiri. Ya, mereka membuat patung. Ketika Musa berada di Gunung Sinai, dia berdoa, dan mereka mengadakan sendiri. Di saat Musa sudah mati di atas gunung, mereka bilang bahwa Musa tidak memperhatikan mereka lagi. Sekarang mari kita buat patung, anak domba dari emas, kita menyembah Allah yang kelihatan. Dan mereka membuat patung itu, dan mereka menyembah. Ketika Musa turun, apa yang terjadi? Pisahkan. Yang ikut tahu, yang ikut saya. Akhirnya dibuat itu dan terjadi, mereka mati semuanya. Hidup-hidup dimakan, ditelan oleh karena mereka tidak pernah mengenal kasih karunia Allah yang telah Allah berikan kepada mereka. Coba kalau mereka mengenal kasih karunia Allah yang telah Allah berikan kepada mereka melalui Musa, maka mereka akan berjalan lurus cepat sampai ke tanah Kanaan. Amin. Anda tahu apa yang sedang saya bicarakan tadi malam? Saya ambil dari salah satu khotbah tentang trompet Injil. Jika itu memberikan suara yang pasti, dia tidak akan memberikan suara yang tidak pasti. Jadi trompet Injil itu memberikan suara yang pasti. Dan Injil itu tidak pernah memberikan suara yang tidak pasti. Mereka adalah bebek-bebek secara nyata. Mereka tahu suara bebek. Bagaimana jika Anda menempatkan ayam tua di luar sana atau kantor, langsungnya tidak akan terdengar benar. Bebek-bebek itu tahu suara pemimpin. Saudara tahu bebek? Tahu bebek? Kalau saudara gini tuh bebek. Ya, bebek itu tahu. Kalau satu suara sudah wek, pasti semua akan menyaut. Semuanya akan berbunyi wek.
Sunda berbeda ya. Jangan seharusnya kokok petok. Coba kalau ada yang lagi kokok ya, kokok petok, semuanya masih kokok petok gitu. Karena klaksonnya itu sama. Seirama mereka. Ya. Dan pada suatu saat berbeda melakukan eksperimen coba. Dia tahu dia ambil bebek yang lebih besar. Bebek itu karena lebih besar, dia ingin supaya bebek ini menjadi raja. Dia taruh air ke atas, ya, di atas bebek. Setelah itu dia kasih mahkota di atas kepala bebek, dan dia kasih pakaian yang berbeda daripada bebek-bebek yang lain. Setelah itu bebek itu dia taruh ke dalam sebuah kolam, bebas bergerak. Dan apa yang terjadi? Ketika dia mulai bersuara, wek 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 wek, semua bebek-bebek yang di dalam kolam itu bersuara semua. Semua selamat menjawab wek 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 wek. Kita lihat, bebek saja tahu bunyi suara daripada sang raja. Seringkali manusia tidak pernah tahu suara gembala. Gimana Allah berkata, my sheep hear my voice. Domba-domba mengenal suara. Kita harus tahu siapa gembala kita. Amin. Gembala kita adalah Yesus. Gembala kita adalah Yesus. Dan Allah ingin supaya kita mendengarkan apa yang Dia katakan. Dan gereja harus tahu, memiliki bentuk kesalehan, tetapi menyangkal kuasa. Lebih dari itu, jangan biarkan mereka memimpin Anda. Seringkali banyak gembala-gembala memiliki kesalehan, tapi seringkali dia menyangkal kuasanya. Ya, jangan biarkan mereka memimpin Anda. Ngerti apa yang saya maksud? Ya, banyak orang-orang denominasi juga demikian. Mereka luar biasa, lebih santun daripada saudara, lebih hormat, lebih sopan, lebih rohani. Tapi seringkali mereka banyak menyangkali kuasa Allah. Jangan biarkan mereka memimpin saudara. Ya. Kemabukan pesta pora lebih mengasihi dunia ini daripada mengasihi Allah. Dan mereka menghina bebek-bebek yang tidak bisa terbang. Tolong ya adik-adik, maju depan mau. Ya, mereka seringkali menghina bebek-bebek yang tidak bisa terbang. Ya, mereka seringkali menghina kita. Kita ini bebek-bebek yang tidak bisa terbang. Ibarat bebek yang tidak bisa terbang. Ya, ke sini, ke sana, ke sini, ada segelintir orang. Pakaiannya sudah pakai apa namanya? Rok yang panjang, rambut yang ini, tanpa lipstick, tanpa makeup. Dilihat apa ini dunia ini? Zaman ini sudah berubah. Inilah zaman modern.
kalau itu membuat suara asing bagi kita, jangan biarkan itu masuk dalam kehidupan kita. Ya, saya ada perpedoman pada ini. Tidak pernah lepas. Saya katakan selalu, Brother Branham kalau keluar dari ini, dia bukan seorang benar. Ya. Tapi sejauh yang pernah saya baca dan pernah saya pelajari, dia tidak pernah keluar daripada Alkitab. Berarti saya harus mengikuti. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus 1 Korintus 11 ayat 1. Follow me because I follow Christ. Ikutilah padaku karena aku pengikut Kristus. Bukan saya menjadi menyembah Paulus, bukan saya menyembah beliau, bukan. Dia seorang manusia sama seperti kita. Tetapi Kristus Yesus yang ada dalam diri beliau. Makanya saya ikuti apa yang telah beliau katakan. Di luar daripada itu, saya tidak percaya. Dan sejauh ini benar-benar tidak pernah mengajarkan keluar daripada Alkitab. Ya. Tetapi biarkan bebek kecil yang telah dipilih Tuhan, ya, itu ditempatkan menjadi seorang pemimpin. Biarkan dia membunyikan klaksonnya dan menontonkan kepada mereka semua untuk kebangunan rohani. Di mana ada bangkai maka Raja Wali akan berkumpul. Biarkan kita membunyikan klakson semuanya. Kita bersuara. Suara apa? Suara yang telah diperdengarkan oleh pemimpin kita. Amen. Karena pemimpin kita adalah apa? Karunia Allah. Baik. Kita akan lanjutkan lagi Bapak Ibu. Saya akan letakkan satu kutipan di sini. Baik, saudara terima kasih. Bebek itu tidak akan membawa mereka ke tempat yang bebek itu membawa mereka ke tempat yang disediakan Allah. Memberitahukan bebek kecil itu tidak seorang pun yang pernah mampu sampai tujuan dan rute jalan mereka yang berbeda. Mereka tahu bahwa pemimpin kecil akan memberikan mereka persis ke tempat yang disediakan Allah. Dan bagaimana dia melakukannya? Dengan instrumennya Tuhan. Mereka hanya dapat melakukannya dengan instrumennya Tuhan. Seorang bebek tidak akan pernah melakukannya dengan benar tanpa instrumennya Tuhan. Kita pun tidak akan dapat melakukan dengan benar tanpa instrumennya Tuhan. Ya. Instrumen ini berbicara soal karunia Allah. Dia punya antena dua sepanjang waktu. Seperti kita harus memiliki menangkap roh, antena rohani kita. Ya, instrumennya Allah adalah karunia Allah. Siapa instrumennya Allah? Ya. Dia adalah utusan zaman ini, yaitu bintang yang bersinar pada zaman Nabi dan antena Allah adalah fivefold ministry. Efesus 5 ayat 11. Tolong mengajar, rasul, nabi, 11. kemajawatan itu. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah yang kecil maupun kepala-kepala dan pengajar-pengajar, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pelayanan, bagi pembahasan
dia tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa akhir pengajaran, oleh permainan manusia, palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, jadi kita tahu bagaimana instrumennya Allah, yaitu siapa? Nabi. Dan Nabi mempunyai antena. Dia menyatakan itu kepada 5 jabatan, baik itu Nabi, Rasul, Penginjil, Pengajar, dan Gembala. Dan inilah antena Allah yang untuk meluruskan apa yang sudah dipancarkan melalui bintang yang bersinar untuk pertama kalinya. Seringkali saya katakan, orang Majus dapat bertemu dengan Yesus hanya melalui bintang. Tanpa bintang, orang Majus tidak akan bertemu dengan Yesus. Demikian juga saudara dan saya, tanpa seorang nabi kita tidak dapat sampai kepada Bapa di surga. Kita tidak akan merasa sempurna. Itulah kasih karunia, ya, yang diberikan kepada oleh Dia bagi kita semua. Pertanyaan, sudahkah saya kasih kepada Nabi? Atau jangan-jangan Nabi pada Nabi? Ya, Nabi memang sudah tidak ada lagi. Dia sudah dipanggil oleh Allah. Tapi suaranya masih terdengar sampai saat ini. Dan suara itu ada di dalam diri mempelai. Nanti kalau saudara mempelainya Allah, saudara juga harus memancarkan apa yang telah dipancarkan oleh Nabi. Saudara yang kasih, ya, kita harus menerima kasih karunia Allah. Ya, Tuhan telah mengirimkan seorang Nabi bagi kita. Untuk apa? Untuk meluruskan jalan apa yang telah dibelokkan oleh si jahat, diluruskan kepada apa yang dikatakan Alkitab. Nabi tidak pernah mengarahkan kita keluar daripada Alkitab, tapi Nabi mengarahkan kita, ini Alkitab, ini yang harus saudara makan, ini yang harus saya makan. Ya, supaya apa? Kalau kita makan, maka otot-otot kita semakin bertambah kuat. Dan ketika kita mengalami masa-masa yang kritis, kita tidak pernah akan terlari menjadi lemah, berjalan tidak akan pernah menjadi lesu. Kita akan terus bersemangat Bapak Ibu. Amin. Dengan nanti setelah lagi mau lebaran, terima THR, semangat semua orang-orang. Ya, jangan karena itu ada uang tetap bersemangat. Amin. Iya, masa budgeting, jangan takut masa budgeting. Kalau kita percaya kepada Nabi, itu yang membuat kita berhasil. Itu apa yang saya tahu siapa saya. Saya tak punya apa-apa. Betul? Jangan dari dulu. Tapi ada. Ya, saya selalu terbang. Ya, dengan burung. Haleluya. Ya. Sudah tahu arti burung macam mana? Dengan iman. Saya nggak pernah merasa, saya nggak pernah apa namanya itu ngantuk untuk mencari uang, begini. Enggak. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Kuncinya tetap tinggal dalam Tuhan. Tuhan akan selalu memberikan berkat-berkat itu bagi kita. Amen. Nah, kalau kita sudah tinggal dalam firman, gimana berkat-berkat itu mau? Tak akan bisa datang. Dan teringat apa yang dialami oleh Elia di dalam musim pacarik, di dalam kekeringan pada saat itu. Elia menanti di atas gunung Karmel.
kayak Elia, atau ada suatu rahasia yang lain? Karena dia dikatakan dia nggak berapa itu. Siapa di sesungguhnya itu? Tetapi dia pada misi menteri apa? Dia tidak pernah memeriksa ke karena ada seekor burung gagak mengirim apa? Roti bakar. Sudah bisa rasakan burung siapa yang bakar roti itu? Nggak akan tahu siapa yang bakar. Memang burung bakar bisa bakar roti? Tidak bisa. Siapa yang bakar burung apa roti itu? Tetapi Tuhan menyediakan tepat pada waktu. Ketika kita dalam kekurangan, kita bisa berkata haleluya, puji Tuhan. Ketika kita dalam kelebihan, kita juga berkata haleluya, puji Tuhan. Dalam segala perkara kita harus mengatakan haleluya, puji Tuhan. Tidak ada lagi dalam gereja ini yang cemburu-cemburu. Karena yang ada hanya senyum. Coba kalau saya kerja, kalau terputus, saudara pasti akan isi. Pasti saudara akan tersenyum. Amin. Iya. Bersorak, oh haleluya. Apalagi saya naik gaji. Wah, haleluya. Amin. 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 Iya. Saya percaya. Tapi inilah. Tapi ada satu, tetap tinggal di dalam apa yang telah Allah katakan. Nah, sekarang kita akan mengetahui bahwa ia akan naik di udara, jalan ke udara, yang mempunyai antena yang keluar. Dia tahu jenis makanan untuk bebek-bebek kecil, untuk mereka hidup. Saudara pun juga harus punya antena. Antena Anda harus keluar sehingga saudara menggali makanan itu dengan sekenyang-kenyangnya saudara gali, dan ketika nanti pengangkatan datang saudara akan siap untuk apa? Take off. Ketika take off saudara udara selama berapa tahun? 3,5 tahun di udara, dan akhirnya saudara akan mendarat dalam tempat di Bukit Zaitun. Ya, karena dia akan turun ke Bukit Zaitun dan dia akan memerintah selama 1000 tahun lamanya. Dia raja dan segala raja akan memerintah selama 10 tahun bersama dengan belanja. Pastikan Anda yang membelanja. Amin. Ada lagi, mempelai itu tahan banting. Mempelai itu tahan puji. Mempelai itu walaupun dicap apa yang ditekan, tetap dia akan bertahan sebagai mempelai. Lihat itu saudara. Itu saudara tinggal di apa yang tetap setia dulu. Betul? Iya, ini soal istri. Walaupun dia ditapa, digambar istri, tetap setia. Karena dia seorang istri. Demikian juga kita sebagai istri-istrinya Allah. Kita harus bersabar menanti kedatangan suami kita yang akan datang menjemput kita di awal. Sudah siap untuk melakukan hal ini? Saya percaya. Miliki iman yang Allah, miliki iman kesempurnaan, dan sudah akan terbang seperti yang dia inginkan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, apa yang telah Kau katakan gereja ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang bersuara bagi kami, dan Engkau yang telah menyatakan firman bagi kami. Kami merindu sesuatu yang baru yang Kau kerjakan di tempat ini. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kuatan yang benar-benar kudus. Kami harus bertahan hidup Tuhan sampai Kau datang. Kami harus Tuhan setia menantikan akan suami kami. Suami kami yang awal hanya Engkau Yesus. Dan kami tidak mau terombang-ambing Tuhan oleh segala rupa-rupa pengajaran yang ada
tapi kami mau mencari tahu sesungguhnya kami mau hidup dalam apa yang sudah Engkau nyatakan melalui firman, melalui Nabi-Mu di zaman ini. Terima kasih Bapak Saudara. Berkati jemaat-Mu, kasih karunia dari Tuhan.